Halo, di segmen ini kita akan mempelajari fenomena konveksi paksa di luar pipa. Dalam aplikasi direkayasa proses, konveksi paksa di luar pipa dapat kita temui pada benda-benda yang terbenam dalam aliran atau immersed bodies. Persamaan umum yang berlaku untuk immersed bodies adalah sebagai berikut. Bilangan Nusselt-nya merupakan fungsi dari bilangan Prandtl dan bilangan Reynolds. Kecepatan yang digunakan di bilangan Reynolds adalah kecepatan fluida yang tidak terganggu oleh benda yang dibenamkan. Nilai C dan M bergantung pada bentuk kasusnya. Semua properti dari fluida dievaluasi pada temperatur film. Temperatur film dianggap sebagai temperatur rata-rata antara temperatur dinding fluida dan temperatur bulk fluida. Kasus yang lazim dalam proses engineering adalah aliran fluida yang paralel terhadap plat datar, aliran fluida yang tegak lurus terhadap silinder, aliran fluida melewati bola, aliran fluida di luar sekumpulan pipa, dan aliran fluida di unggun. Mari kita bahas satu persatu kasusnya. Kasus pertama yaitu aliran fluida yang paralel terhadap plat datar. Ini cukup mudah, kamu tinggal menggunakan persamaan berikut, sesuai dengan rezimnya. Sebagai catatan, variabel diameter pada bilangan Reynolds digantikan dengan panjang plat. Kasus kedua, aliran fluida yang tegak lurus terhadap silinder. Persamaan ini dapat digunakan dengan nilai C dan M yang tertera pada tabel berikut. Diameter yang digunakan pada perhitungan bilangan Reynolds adalah diameter luar silinder. Kasus ketiga, aliran fluida yang melalui sebuah bola. Cukup mudah, tinggal menggunakan persamaan berikut. Kasus keempat, aliran fluida melalui sekumpulan pipa atau silinder. Ini dapat kita temukan pada heat exchanger. Fluida di bagian luar pipa yang biasanya dibungkus oleh shell mendinginkan atau memanaskan fluida lainnya yang berada di dalam pipa. Untuk sistem ini, kita perlu mengetahui jarak-jarak antar pusat pipa serta jumlah pipanya. Jarak antar pusat pipa yang paralel terhadap aliran disebut SP, dan yang tegak lurus terhadap aliran disebut SN. Nilai SP dan SN ini akan menentukan nilai C dan M yang digunakan dalam persamaan bilangan Nusselt tadi. Perhatikan, tipe kumpulan pipanya pun ada dua jenis, yaitu inline dan staggered. Nilai C dan M di tabel ini berlaku jika baris pipa yang tegak lurus terhadap aliran berjumlah lebih dari 10. Jika kurang, maka nilai H harus dikalikan dengan faktor koreksi berikut. Kasus kelima, aliran di dalam packed beds. Ini kamu perlukan untuk mendesain sistem berunggun tetap, misalnya reaktor unggun, pengering, atau heat exchanger tipe pebble bed. Oke, konveksi paksa di luar pipa cukup mudah kan? Tinggal menggunakan persamaan-persamaan empirik yang tersedia. Kita lihat contoh-contoh soalnya di segmen berikutnya ya.